Kalau kalian ada ngelihat HP Xiaomi, yang ada di pikiran kalian tuh apaan? Harga HP-nya terjangkau, speknya bagus, price to performance, honest pricing, Mi Fans. Ya mungkin kita udah banyak kenal istilah-istilah seperti itu. Tapi HP Xiaomi yang satu ini nih, ini agak beda ya. Apalagi setelah gua pegang langsung Xiaomi 12T ini kok rasanya agak gimana ya. Soalnya banyak yang bilang HP ini tuh flagship killernya Xiaomi. Tapi gua kurang setuju. Kalau menurut gua, HP ini malah nggak killer-killer amat sih. Xiaomi 12T menurut gue ini nggak terlalu nonjolin spesifikasinya ya. Arahnya kayak bukan ke performa aja, malah cenderung ke arah yang mainstream, yang berusaha supaya diterima sama banyak orang. Gue ngomong begini karena kebanyakan HP Xiaomi itu lebih condong ke orang-orang yang paham sama spek, ke komunitas, ke orang-orang yang hobinya ngoprek-ngoprek. Apalagi ini adalah seri T di mana jualan utamanya itu harusnya spesifikasi banget. Nah ini beda, dari penampilan aja udah kelihatan arahnya stylish banget. HP-nya tuh tipis, dipegangnya nyaman, belakangnya melengkung, bezelnya juga nggak tebel. Penampilannya secara keseluruhan itu udah oke. Harganya itu ada di kisaran 6 jutaan. Dibilang mid-range bukan, dibilang HP flagship juga bukan. Nah yang lebih berasa lagi nih, kamera depannya bagus banget. Terkesan kayak mau jadi HP spesialis selfie. Bener juga ya, setelah gue coba-coba kayaknya ini juga targetnya bisa ke kaum hawa. Karena ini autofocusnya udah keren dan perekaman videonya udah bisa Full HD 60 fps. Agak kacau ya, karena kebanyakan flagship Xiaomi itu belum bisa ngerekam kamera depannya di 60 fps. Nih guys, kamera depannya udah Full HD 60 fps, lihat tuh. Ini pasti juga udah stabil banget ya. Lihat, wow. Gimana? Bagus kan? Nah dari sini aja udah kelihatan beda dong dari seri T yang sebelumnya. Kalau kalian nonton video review gua tentang Xiaomi 11T di tahun kemarin, pasti kalian bakal paham. Bukan berarti 12T ini bakalan dipangkas performanya. Dimensity 8100 Ultra ini udah terbukti ya, keren. Performanya udah banyak di review juga. Tapi kali ini HP-nya tuh dikemas lebih stylish lagi. Dibuat begini ya harusnya buat nangkep pengguna yang lebih mainstream lagi. Xiaomi 12T ini datang dengan MIUI 13 berbasis Android 12 yang saat ini statusnya ada di security patch di bulan November 2022. Balik lagi ke performanya, gue tes Antutu dapat skor 780 ribuan. Skor yang nggak bisa dibilang sebagai HP mid-range. Terus gue tes lagi 3D Mark White Live Stress Test, itu dapat skor yang bisa ngimbangin Pixel 7 Pro gua. Kan rese. Tampilan running grafiknya juga smooth banget, tingkat panasnya terjaga di 46 derajat Celcius dan FPS-nya ada di 40-an. Sekali running 20 kali loop itu makan baterai 9%-an aja. Artinya cukup efisien ya performa chipsetnya. Dengan data begini udah pasti dong dipakai buat main game berat macam Genshin, PUBG ya udah aman lah ya. Apalagi kalau cuman Mobile Legends ataupun Clash Royale, pastinya bakalan nyaman, nggak ada kendalanya. Chipset yang lumayan kenceng juga ini dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Udah mewah banget, nggak bakalan kehabisan penyimpanan. Karena HP ini punya storage yang gede, makanya slot SIM cardnya itu cuma dual SIM aja tanpa hybrid. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Terus udah 5G ready juga. Ke bagian displaynya, Xiaomi 12T ini pakai layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahannya ada di 900 nit, yang artinya udah aman digunakan di luar ruangan. Secara kualitas, ini harusnya ada di bawah kualitasnya flagship Xiaomi ya, yang beneran flagshipnya. Setelah gue tes pakai nonton YouTube, film, layarnya tuh bagus ya, nggak ada tint, nggak ada black crash, nampilin gambar dan warnanya juga cukup akurat. Khasnya layar AMOLED buat nampilin area yang gelap itu juga kelihatan pekat. Kualitas begini udah oke banget ya buat kelasan HP 6 jutaan. Resolusinya standar di Full HD, which is itu cukup pas. Pelindungnya juga oke ya, Gorilla Glass 5, bawaan protektornya juga terpasang yang standar. Tapi karena HP ini layarnya nggak melengkung pinggirannya, jadi gampang kalau mau pasang tempered glass biar lebih aman lagi.
Pelengkap multimedia buat nikmatin film juga jos ya, karena speakernya udah stereo. Secara kualitas sih ada di bawah kebanyakan flagshipnya Xiaomi, tapi menurut gua dual speaker ini udah lebih dari cukup banget. Vibrating motornya juga bagus, mendekati kualitas HP flagshipnya Xiaomi. Next, kita ke kameranya. Ngelihat desain kameranya sih gua agak boring ya. Masif banget nih Xiaomi pakai desain kamera frame yang kayak begini. Gue paham mungkin secara branding jadi kelihatan identikal. Oke, setup kameranya di atas kertas itu ada 3 kamera, tapi fungsinya menurut gue cuma 2 aja. Kamera wide 24mm 108 megapiksel, ada optical image stabilization. Kamera ultra wide-nya 8 megapiksel aja, dan bonus kamera makro 2 megapiksel. Kualitasnya cukup menegaskan kalau ini tuh ada di bawah sedikit aja kebanyakan HP flagship. Foto yang dihasilkan tuh bagus, warnanya cukup akurat, kontrasnya juga agak pekat, dan autofocus sama shutter speednya cukup cepat. Dari kualitas ke normal ke ultra wide itu agak sedikit jomplang ya. Gue juga heran sih, apa susahnya sih ngasih 12 megapiksel buat lensa ultra wide-nya? Karena secara chipset, ISP kamera harusnya udah mencukupi. Dan perekaman video, kamera utama itu up to 4K 30 fps, kamera ultrawide 1080 di 30 fps, dan kamera depan bisa 1080 60 fps. Jomplang kan? Bingung kan? Gua aja bingung. Oke, berikut ini sampel foto-foto dan videonya. Bagus gak? Bagus gak, Ri? Nah, ini perekaman di 30 fps kamera ultra wide-nya. Tuh. Dan terakhir kita ke bagian baterainya. Kapasitas 5000 mAh. Selama penggunaan gue bisa pakai HP ini sampai jam 10 malam dan masih tersisa 30% lagi. Artinya baterai lumayan bagus ya, karena secara performa chipsetnya emang lumayan efisien. Nah, lagian HP ini tuh casannya punya kecepatan ngecas 120 watt. Itu udah parah banget ngebutnya. Kesimpulannya, gue cuma berharap HP Xiaomi ini 12T makin luas jangkauannya, bukan cuma ke orang-orang yang ngerti spek aja, nggak cuma ke orang-orang yang ngoprek-ngoprek aja, karena secara kemampuan kamera depannya udah kece. Chipsetnya kenceng, displaynya bagus, desainnya tipis, stylish, connectionnya punya semua, NFC-nya itu ada. Tapi kalau dibilang sebagai flagship killer, gua untuk sekarang ini kurang setuju ya. Sebuah flagship killer itu harus punya fitur basic yang setara sama HP flagship beneran. Kamera bagusnya merata, minimal ada kamera tele lah 3 kali. Displaynya kece, speakernya bagus, vibrating motornya keren, UI-nya nyaman buat penggunanya. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, kasih jempol juga, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.